Ibu-ibu dan bapak-bapak pemilik toko dan warung kelontong di seluruh Nusantara, Gerakan Toko Bersama atau GTB, pada kesempatan kali ini ingin berbincang tentang bagaimana memiliki usaha toko atau warung kelontong dengan modal yang rendah. Saya Tika hari ini ditemani oleh Bapak Bagus Sudaryanto, akan berbincang-bincang tentang cara mengelola persediaan dan menyajikan produk juga. Salam sehat Pak Bagus. Sama saya juga. Pak Bagus, saya dengar dulu pernah bekerja di Hero Supermarket, Top Supermarket, Ahold Indonesia, dan Coca-Cola ya Pak ya? Betul. Oh, sudah lama Pak? Sudah beberapa tahun yang lalu mungkin? Sudah cukup lama lah ya. Sudah cukup Kalau lama. Coca-Cola mungkin sudah 6 tahun yang lalu, sedangkan di retailnya sudah mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu gitu ya. Berarti sudah paling jago nih Pak soal retail pastinya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa belajar banyak dari Pak Bagus. Oke, Pak Bagus, jadi gini, Ibu dan Bapak pemilik toko kelontong dan warung ini banyak yang pengen tahu gimana sih cara mengelola persediaan atau stok dengan modal yang terbatas, tapi usaha toko dan warung mereka tetap bisa berjalan dengan lancar. Gimana tuh Pak? Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai toko kelontong ya, atau warung belanja di General Trade, yang ukurannya kurang lebih sekitar 4x6, itu modal untuk inventory kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta. Oke. Itu sebenarnya sekitar 80%, 90% dari orang yang punya working capital atau Dari modal modalnya kerja, Pak ya? Nah, modal kerja ya. Tidak termasuk investasi untuk gedung ya, tapi modal kerja untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, dari sekitar 70-80 juta tadi itu untuk menyiapkan persediaan. Ya. Kalau kita mengasumsikan bahwa penjualan mereka sehari 1 sampai 2 juta, ya rata-rata 1,5 juta, dengan margin sekitar 10 sampai 15%, maka sebenarnya dalam 1 bulan mereka bisa mendapatkan sekitar 4 jutaan lebih ya. Ya, dari 40 jutaan tadi sebenarnya keuntungan bisa disisihkan sebagian sekitar 15% untuk menambah modal inventory. Artinya setiap bulan itu diharapkan kalau bisnis itu mau berkembang harus ada penambahan modal untuk investasi inventory. Jadi kalau bicara mengenai modal seperti itu ya, jadi sebagian besar memang working capital untuk inventory, untuk persediaan. Oh jadi kalau untuk yang paling besar biaya yang akan diperlukan yang paling gede itu untuk persediaan ya Pak ya, untuk inventory justru. Betul. Dibandingkan misalnya untuk operasional yang lain ya, misalnya listrik itu kan tidak terlalu besar karena ukurannya juga tidak besar, tidak ada fasilitas chiller yang besar sehingga butuh konsumsi. Bahkan di General Trade umumnya karyawan kan pemiliknya sendiri atau saudaranya yang seringkali tidak dibayar ya. Betul. Berarti modal usaha paling besar adalah untuk inventory ya Pak ya, atau stok ya Pak ya. Nah, tapi selanjutnya gimana sih Pak untuk bisa tahu produk apa yang harus dibeli dan berapa banyak gitu? Ada nggak sih Pak resepnya Pak, resep sederhananya gitu biar bisa diterapkan dengan mudah? Ya, sebelum bicara resep, sebenarnya yang selalu kita sarankan ya, sebaiknya kita sarankan kepada para pemilik toko maupun warung, setiap penjualan sebenarnya dicatat. Setiap penerimaan barang dari supplier atau pembelian dicatat juga. Sehingga dari situ akan kelihatan berapa yang terjual ya, atau barang itu keluar, dan juga ada tahu barang itu masuk. Sebenarnya dua hal tersebut sebaiknya dilakukan. Meskipun kita yakinin banyak ya, para pemilik yang mungkin kurang telaten, kurang teliti untuk mencatat. Sekali lagi, secara manual sebaiknya dicatat. Syukur-syukur kalau mereka sudah menggunakan aplikasi untuk transaksi. Ya. Nah, mengenai resep, itu sebenarnya sederhana sekali kalau untuk mereka ya, untuk teman-teman atau para pemilik toko tersebut. Produk atau jumlah yang akan di-order atau dipesan kepada supplier, itu rumusnya sederhana sekali. Q atau jumlah produk yang terjual dikurangi dengan stok yang masih ada di toko tersebut dikalikan 1/4 atau 1,25. Ada juga yang merekomendasikan 1,5 gitu ya.
Nah, itu rumus yang sederhana. Kalau misalnya para pemilik warung atau pemilik toko tidak mencatat, memang agak sedikit kesulitan. Ya. Oleh sebab itu yang selalu kita sarankan, setiap ada transaksi, baik itu penjualan maupun pembelian, itu sebaiknya dicatat. Jadi sebenarnya cara untuk bisa mengetahui jumlah itu adalah dari pencatatan itu baru bisa menggunakan rumus yang tadi Bapak sudah sampaikan ya? Betul. Karena kalau itu tidak dicatat, akhirnya kita hanya intuisi ya. Jadi si pembeli tadi lebih cenderung ke intuisi dan hanya mengira-ngira. Sebenarnya kalau menggunakan resep yang sederhana tadi itu sudah ke arah estimasi. Jadi perkiraan yang berdasarkan dengan data. Siap, terima kasih Pak. Nah, kalau misalkan sumber pembelian produk itu Pak, biasanya sumber pembelian produk itu dari mana sih Pak? Ada nggak sih Pak alternatif sumber produk lainnya? Terus sistem pembayaran juga mungkin alternatifnya. Apa Pak yang lebih disarankan oleh Bapak? Oke. Sumber produk itu banyak sih sebenarnya kalau untuk general trade ya. Yang pertama dari supplier pasti. Supplier yang datang, baik itu yang reselling system maupun yang mereka melakukan canvas. Ya. Yang kedua, biasanya mereka juga belanja di toko-toko grosir. Baik itu yang di modern trade grosir maupun yang di general trade grosir. Yang ketiga, itu seringkali mereka juga melihat dari promosi para retailer besar. Ketika itu promosi, dia datang untuk memborong. Tapi ini sifatnya kan sporadis ya, insidensial. Kemudian kalau bicara alternatif, banyak sih sebenarnya. Ya. Sekarang sudah mulai bermunculan e-commerce B2B yang siap untuk mensuplai mereka. Ya. Baik itu yang sifatnya B2B yang skala besar maupun B2B yang skala kecil. Jadi dari situ ya Pak ya. Kalau untuk sistem pembayarannya Pak, mungkin ada alternatif lain nggak Pak? Kalau pembayaran secara umum, kalau supplier itu mereka sudah punya sistem ya. Jadi mereka rata-rata yang justru menawarkan kepada si pemilik warung ya. Kalau pemilik warung tersebut itu baru awal, biasanya cash ya. Atau tunai. Tetapi kalau mereka sudah jadi pelanggan tetap, biasanya ada sistem yang ditawarkan untuk kredit ya. Kreditnya biasanya seminggu 2 minggu gitu ya. Tetapi karena ini general trade, rata-rata ya dari hasil studi yang saya lakukan itu sebagian besar cenderung faktanya nih ya, cenderung mereka cash. Nah, akan lebih bagus memang kalau mereka mendapatkan kredit. Karena dengan menggunakan kredit sistem kredit tadi, si pemilik toko atau pemilik warung tentunya bisa mengelola cash flow mereka. Ya, 14 hari atau 30 hari seperti itu ya Pak ya? Betul, meskipun itu jarang ya, terus terang 30 hari itu jarang, dan seminggu 2 minggu begitu. Tapi paling tidak itu bisa untuk nafas mereka ya, karena seperti yang saya sebutkan di depan tadi, sebagian besar modal kerja mereka itu digunakan untuk persediaan. Oke, ya. Berarti paling besar tetap ya Pak ya masih di persediaan atau stok ya. Nah, tadi Bapak bicara juga sedikit soal B2B dan sebagainya. Saya jadi ingat soal e-commerce sama startup Pak. Beberapa juga sudah menjadi mitranya Gerakan Toko Bersama yang menjual produk ke pemilik toko dan warung juga. Nah, apa sih Pak menurut Bapak kelebihan dari pembelian lewat online ini Pak? Nah, setiap e-commerce pasti mereka menawarkan benefit ya atau kemaslahatan atau manfaat begitu ya. Ada beberapa hal sih. Pertama, ini secara umum ya. Pertama, kita bisa berbelanja ya dengan cukup di rumah saja menggunakan HP. Artinya ada kemudahan di situ. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu keluar sehingga dan produk itu mereka antar ke kita. Kemudian yang berikutnya, ada e-commerce itu yang memiliki kerjasama dengan e-wallet. Ya, e-wallet itu saya nggak boleh nyebutin ya namanya, tapi ada dompet tapi digital ya Pak ya. Digital, uang digital begitu. Itu yang biasanya memberikan cashback, ya, memberikan diskon atau bisa memberikan harga yang lebih murah. Nah, ini sangat kritikal, sangat penting sekali untuk para pemilik warung maupun toko ya. Kemudian yang keempat, ini yang perlu dilihat selain beberapa kemudahan tersebut, kita juga ada program-program khusus ya.
program-program khusus yang biasa mereka ciptakan untuk membantu para pemilik warung. Berarti ada 4 poin ya Pak ya. Tadi dari kemudahannya, kedua tidak perlu kemana-mana, ketiga soal dompet digital atau e-wallet, dan yang keempat adalah ada program khusus ya Pak ya. Ya, biasanya e-wallet kan menyediakan diskon gitu ya, atau cashback gitu. Betul. Nah, cuma nih kalau udah ingat inventory, terus udah ingat soal pembelian online, berarti kan semua udah mudah ya. Nah, cuma ada satu lagi nih Pak nih, dari tadi sudah dijelaskan, ada satu hal yang saya juga tertarik Pak untuk tahu, yaitu bagaimana sih Pak sebenarnya cara menyajikan atau memajang produk-produk tersebut. Soalnya kalau ngeliat di supermarket sama minimarket tuh semuanya rapi banget gitu kan, dipajangnya tuh enak dilihat, mudah gitu ya kita kalau mau mengambil dan sebagainya. Tujuannya apa sih Pak sebenarnya dengan memajang yang rapi? Ada nggak sih Pak sebenarnya ilmunya? Ya, sebelum saya berbicara mengenai tujuannya maupun cara pajangnya, kita harus paham dulu sebenarnya perilaku calon pembeli atau pengunjung yang datang ke toko atau warung tersebut ya. Saya pernah melakukan studi, sebagian besar bahkan hampir semuanya ya, mendekati semuanya sebagian besar orang berbelanja di toko kelontong ya maupun di warung itu terencana. Ya, terencana itu artinya belum tentu dia mikirin dari rumah, tapi bisa jadi pada saat di motor. Intinya terencana sebelum dia datang, sebelum dia sampai di warung, mereka sudah punya rencana produk apa yang mereka mau beli. Nah, karena itu terencana, maka sebenarnya kita bisa melihat dampak terhadap bisnis tersebut. Karena terencana, maka waktu yang dia gunakan untuk berbelanja itu sangat singkat. Karena terencana, maka sebenarnya tidak mudah kita rubah ya. Hal ini berbeda dengan supermarket. Kalau di supermarket, ketika sudah terencana dan masuk ke supermarket, itu bisa ada stimulus, ada rangsangan yang bisa diciptakan oleh si gerai tersebut untuk mempengaruhi perilaku mereka, perilaku pembelian mereka. Sedangkan di general trade itu cenderung tidak demikian. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan gitu ya, yang kita lakukan ya satu, memberikan stimuli, meskipun itu tidak gampang kalau di general trade, ya. Karena tadi orang datang ingin membeli sesuatu, biasanya tanpa melihat barang pun kita akan tanya, ada sesuatu nggak, ada sesuatu nggak, ada sesuatu nggak. Gitu ya. Nah, stimuli yang bisa kita lakukan adalah dalam hal pemajangan tadi, ya. Ya, pemajangan secara prinsip itu dikelompokkan dua besar ya, kalau di toko kelontong seperti itu, yang non food dan food, gitu ya, non food dan food. Tujuannya supaya makanan mereka sama tidak, bukan makanan ya Pak. betul, ya? Supaya itu tidak ada kontaminasi dan sebagainya ya. Kemudian untuk produk food sendiri, ya, untuk produk-produk kebutuhan pokok atau basic need tidak harus ditampilkan secara nyata, ya. Lebih baik produk-produk yang sifatnya impuls itu yang dilihatkan. Produk-produk yang sifatnya bikin pengen beli gitu ya Pak ya? Betul, pengen beli yang tidak terpikirkan ya, itu bisa ditonjolkan begitu. Karena kalau seperti yang saya sebutkan tadi, ketika mereka datang ke toko, mereka kan sudah terencana. Sehingga ketika barang itu tidak terlihat pun dia akan tanya. Misalnya mau beli beras atau membeli susu, dia akan tanya. Tapi kalau perlu dipajang ya Pak ya? Betul. Nah, tetapi kembali lagi bahwa si toko pun juga harus bisa memperhatikan sebenarnya segmen mereka itu siapa, anak-anak muda, anak-anak dewasa dan sebagainya, dan kemudian bisa lihat dari catatan penjualan tadi, penjualan terbesar itu dari mana. Nah, disitulah yang sebenarnya bisa dari dilakukan. yang paling besar itu yang dipajang atau justru sebaiknya yang bukan paling besar terjual Pak? Nah, sebenarnya begini, orientasi jualan adalah produk-produk yang laku ya, yang fast moving gitu ya. Tentu itu yang harus menjadi stok, yang kita harus memiliki stok. Apakah harus dipajang? Menurut saya kalau untuk di general trade itu tidak harus dipajang, terutama untuk produk-produk yang pokok tadi ya, tidak harus dipajang terlalu menyolok atau di depan begitu ya. Sedangkan untuk yang dipajang seperti yang saya sebutkan tadi, ada produk-produk yang sifatnya membuat pengen orang belanja. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Bagus. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik toko kelontong dan warung belanja, kita baru saja dapat ilmu yang baru. Jadi bagaimana mengelola persediaan atau stok dengan cara membeli produk yang laku atau yang fast moving istilahnya, yang banyak dibeli oleh para pembeli dari sumber produk yang terpercaya
dan tentunya dapat membayar produk secara fleksibel seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus, tidak harus selalu cash tapi mungkin juga ada yang sifatnya mungkin dengan waktu atau tempo. Dan juga tentang bagaimana menyajikan produk dengan baik agar produk-produk yang sifatnya pengen untuk dibeli sama orang itu bisa membuat toko kita lebih menarik dan tentunya pengunjung jadi lebih banyak yang berdatangan. Semoga perbincangan singkat ini dapat membantu bapak-bapak dan ibu-ibu dalam mengelola toko atau warung bapak dan ibu. Semoga usaha bapak dan ibu-ibu semuanya semakin maju. Salam sehat, Gerakan Toko Bersama. Gerakan Toko Bersama bisa diakses melalui YouTube Gerakan Toko Bersama dan Instagram Gerakan Toko Bersama. Terima kasih.